Selamat datang kembali di channel Recehan Film, tempat ngumpulnya para pejuang receh untuk mengais rejeki. Di video kali ini kita akan nge-review film Andy Lau yang salah satu adegannya saat berada di bis bersama AWW gemes sempat viral baik di TikTok maupun di Facebook. Film yang berjudul Running Out of Time yang rilis tahun 1999 silam. Film yang menceritakan Chung Wah yang diperankan oleh aktor favorit saya sendiri pada masanya, yaitu Andy Lau, yang sedang menderita penyakit kanker stadium akhir. Ia hanya memiliki waktu 4 minggu untuk hidup, sehingga dirinya meminta resep penghilang rasa sakit dari dokternya, dan ia pun memulai aksinya, mengajak Inspektur Ho dan anggota kepolisian untuk bermain kucing-kucingan dengannya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ulik detail alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, selalu saya ingatkan kalau video ini full spoiler. Yang merasa nggak masalah jika terkena spoiler, meski filmnya udah jadul banget, silahkan tetap stay dan tonton videonya sampai habis. Namun sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini, serta share ke media sosial kalian agar saya selalu semangat buat update video-video terbaru nantinya. Jika sudah, terima kasih. Dan saya doakan semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Film dibuka dengan adegan Andy Lau yang berperan sebagai Chung Wah, dan kedepannya akan saya sebut Andy saja biar simpel, sedang menaiki anak tangga menuju ke atap sebuah gedung. Setibanya di atap gedung, Andy berjalan hingga ia tiba di ujung dan melihat ke bawah jalan. Sambil berdiri menatap ke bawah, ia mengingat pertemuannya dengan seorang dokter yang baru saja melakukan pemeriksaan pada dirinya. Ternyata Andy divonis terkena kanker stadium akhir dan hanya mempunyai waktu sebanyak 4 minggu saja. Namun kata dokter, jika Andy kembali mengalami pendarahan, maka proses kematiannya akan lebih cepat dari yang diprediksi. Andy lalu memberikan 2 gepok uang ke sang dokter agar ia diberikan obat penghilang rasa sakit. Scenes berpindah, tampak seorang pria sedang duduk di dalam sebuah kafe, dan di belakangnya, Andy pun tengah duduk. Ini akan lanjut ke adegan nanti, menjadi petunjuk pertama dalam film ini. Lalu kilas balik suatu kejadian, di depan sebuah bank tengah terjadi suatu perampokan. Diceritakan di antara para anggota kepolisian yang bertugas, salah satunya bernama Inspektur Ho, yang di sini bekerja sebagai ahli negosiator, dan Inspektur Wong yang bertugas sebagai kasat kriminal, yang sebelumnya telah lebih dulu bertindak untuk melakukan negosiasi dengan para perampok. Namun ia gagal, dan kini mereka berada di dalam mobil sambil mengobrol mengenai rencana selanjutnya. Wong menjelaskan ke Inspektur Ho mengenai kronologis perampokan yang terjadi. Kemudian Ho mendengar beberapa kali rekaman obrolan antara anggota kepolisian dengan perampok yang berada di dalam bank. Petunjuk satu-satunya yang didapatkan oleh Inspektur Ho adalah suara tarikan ingus dari si pelaku perampokan yang ada di rekaman itu. Kemudian Ho memulai aksinya dengan masuk ke dalam gedung untuk melakukan negosiasi dengan perampok. Di dalam gedung diperlihatkan jumlah perampoknya hanya 2 orang saja dengan memegang senjata. Ho mencoba untuk negosiasi dengan trik dan segala tipu dayanya, namun hasilnya masih belum jelas. Hingga tanpa diduga, di tengah-tengah tawanan para perampok tersebut rupanya ada anggota kepolisian yang tengah cuti dan memegang senjata. Maka kedua perampok itu pun ditembak hingga tewas. Di saat menyadari kondisi si anggota polisi itu sedang pilek, maka Inspektur Ho memutuskan untuk mendekati salah satu perampok yang tertembak, dan dengan tipu dayanya ia membuat seolah-olah si perampok itu sedang membisikkan sesuatu kepadanya. Ia pun berbalik dan mengatakan kepada anggota polisi itu jika ia adalah orang yang berbicara di rekaman tadi, yang lagi narik-narik ingus tadinya. Anggota polisi itu langsung menodongkan pistol kepadanya, akan tetapi dengan santai Ho mengatakan jika ia bodoh, mana bisa orang mati berbicara dengannya. Singkatnya, Inspektur Ho berhasil menyugesti si polisi bodoh itu hingga ia berhasil keluar, dan di saat berada di luar, maka terdengar suara letusan pistol. Si polisi bodoh itu pun melakukan bunuh diri di dalam. Setelah misi selesai, Inspektur Ho berjalan menuju ke seberang jalan untuk membeli roti. Maklum, laki-laki lagi lapar, Cok. Di saat sedang menikmati roti dengan hikmat, ia menyadari ada seorang pria tua yang tengah memotretnya dari kejauhan. Lalu si pria tua itu pun pergi. Diperlihatkan Andy sedang berada di sebuah ruangan yang sepertinya ruangan ia dirawat, sedang melihat foto Inspektur Ho di saat kejadian kemarin. Rupanya pria tua itu adalah Andy yang sedang menyamar. Andy yang berhadapan dengan monitor komputernya sedang mempelajari tentang sosok Ho, dengan ditunjukkannya beberapa informasi tentangnya, baik dari internet maupun dari clipping koran. Yang intinya Andy memilih Inspektur Ho untuk membantunya menjalankan aksinya nanti. Scenes berganti, menyambung kejadian di kafe pada petunjuk pertama tadi. Andy baru saja keluar dari kafe, sedangkan Ho yang ingin ikut keluar. Di sini mereka belum saling mengenal. Di saat ia memanggil pelayan untuk membayar bil, kata pelayan itu jika sudah ada seorang pria yang membayar bilnya adalah Andy sendiri yang membayarnya. Dan petunjuk ketiga adalah titipan Andy sebuah kertas yang bertuliskan angka 13.
Andi mulai menjalankan aksinya. Dia mendatangi sebuah gedung yang sama di awal film di saat Andi sedang memindai keseluruhan area. Andi masuk ke dalam kantor dan bertemu dengan pimpinan kantor finansial tersebut. Andi mengeluarkan pistolnya dan mulai menyuruh seluruh karyawan untuk keluar. Kemudian Andi menyuruh pimpinan itu untuk membuka berangkas dan mengambil berlian di dalam kantung kecil. Tak lupa mengambil 2 gepok uang lalu memberikan kepada si pimpinan tersebut. Andi kemudian naik ke atas ventilasi AC untuk menaruh sesuatu di atas sana. Ini petunjuk keempat akan nyambung pada kejadian berikutnya. Di bawah gedung, polisi sudah berdatangan. Terlihat Inspektur Wong memanggil anggota khusus dan penembak jitu, padahal yang ia hadapi hanya 1 orang saja. Di saat Andi mengajak pimpinan perusahaan finansial keluar, ia bertemu dengan seorang negosiator newbie. Andi langsung menyuruhnya pergi dan meminta untuk memanggilkan negosiator yang lebih senior darinya, yaitu Inspektur Ho. Selang beberapa saat, Ho pun tiba dan langsung menuju ke atas gedung. Rupanya di sana Andi sedang menyandra si pimpinan perusahaan. Andi yang cerdik memposisikan dirinya dengan posisi aman. Bahkan posisi berdiri Ho tanpa sadar telah menutup pandangan dan sasaran penembak jitu. Andi menyuruh Ho diam dan jangan bergerak. Kemudian di saat itu Andi menembak kepala pimpinan perusahaan dengan peluru mainan, yaitu kayak pewarna gitu. Nanti akan ketahuan setelahnya. Kemudian Andi mengajak Ho bermain kucing-kucingan. Andi yang telah dikepung tak kehabisan akal. Dia mengatakan jika di tempat para polisi berdiri, ia sudah memasang sebuah bom dengan pematiknya ada di tangan Andi sendiri. Ho tentu saja tidak percaya dan mengatakan itu hanya bualan saja. Namun si Wong yang cemen malah percaya dengan kata-kata Andi. Benar saja, di saat mereka kehilangan fokus, Andi meloncat masuk ke dalam ventilasi AC untuk melarikan diri. Untuk membuktikan kebohongan Andi, maka Inspektur Ho mengambil bom tersebut yang ternyata memang isinya hanya sebuah kemasan produk minuman. Dan lagi-lagi Inspektur Wong dibully oleh Inspektur Ho. Belum habis keterkejutan mereka, pimpinan perusahaan finansial pun tiba dengan bercak bahan pewarna di wajahnya yang memang masih hidup. Adegan selanjutnya, kita pun ditunjukkan bagaimana handalnya Andi untuk kabur dari gedung itu. Inspektur Ho yang menyadari jika Andi kabur dengan mudahnya, maka ia pun mengejar sampai keluar gedung. Satu petunjuk yang aneh menurutnya, di tanda pemberhentian taksi, semestinya para taksi harus berhenti tepat di tempat itu. Justru taksi yang ia lihat berhenti sangat jauh dari tanda pemberhentian tersebut. Di sisi lain, Andi yang berhasil kabur segera masuk ke dalam taksi, dan tanpa diduga, si supir taksi kini sudah berganti. Kini Inspektur Ho yang berada di belakang kemudi. Andi menyadarinya, lalu segera mengeluarkan pistolnya dan mulai bermain-main bersama Ho. Jika Ho bisa membawa Andi ke kantor polisi, maka ia menang dan Andi kalah. Andi mulai menggertak Inspektur Ho dengan menembak ke sembarang arah hingga Ho menghentikan mobil secara tiba-tiba. Di saat ia berbalik, Andi sudah berhasil kabur. Adegan selanjutnya, adegan inilah yang lagi rame-ramenya di TikTok maupun di Facebook. Andi sedang berada di bis, lalu di saat ada pemeriksaan dari anggota kepolisian di jalan, maka Andi segera mendekati si AWW gemes, sebut saja Ayu, dan menyuruhnya untuk mengikuti semua yang dikatakan Andi. Karena sebelumnya si Ayu melihat pistol milik Andi, maka ia pun pasrah dengan keadaan. By the way, scenes ini juga menjadi salah satu scenes favorit saya. Di saat tiba di SPBU, Andi turun dan diikuti oleh Ayu. Andi menyadari jika Ayu berjalan di belakangnya. Kemudian ia bertanya kepada Ayu tujuan ia mengikutinya. Namun tanpa diduga tepat di sampingnya adalah rumah Ayu. Namun ini akan menjadi adegan manis di salah satu adegan kedua bersama Ayu. Nantinya petunjuknya adalah tempat SPBU. Singkat cerita, kita ditunjukkan suatu adegan yang memperkenalkan si tokoh villain di film ini, sebut saja Bos Botak, sedang melakukan negosiasi penjualan permata yang seharga 80 juta dolar. Dengan ditunjukkan Andi yang menyamar jadi Peter, si pria tua itu adalah ahli dalam melihat permata asli atau palsu. Pemeran Peter ini sebetulnya adalah ayah dari Andi, nanti kita bahas. Tanpa diduga, si Bos Botak menembak 2 orang utusan pemilik permata dan mengambil permata itu untuk ia jual dengan harga yang tinggi nantinya. Kembali ke Ho, di dalam gedung perkantoran, ia mendapat suatu petunjuk di mana ternyata di gedung yang sama terdapat kantor perdagangan permata. Timbul pertanyaan, kenapa si Andi malah memilih kantor finansial? Bukannya kantor permata yang tentu saja barang di sana jauh lebih berharga daripada di kantor finansial. Pun hal ini ia bahas bersama timnya di kantor kepolisian. Kemudian, salah satu anggotanya memberikan sebuah titipan kiriman berkas buat Inspektur Ho dari Andi. Menjadi petunjuk keberapa ya sekarang? Lupakan saja. Intinya sebuah petunjuk, yaitu sebuah benda bernama baut. Yes, baut pasangan nyamur. Malam harinya, Ho bertemu dengan kepala Interpol yang juga sepertinya naksir kepadanya. Namun selama ini, kepala Interpol AWW gemes itu mengira jika Ho adalah seorang mehong. Diperparah nantinya ada satu adegan bersama Inspektur Wong. Nanti kita bahas. Jadi si cewek memberikan petunjuk beberapa orang yang Ho lihat di kantor permata di sebelah kantor finansial tadi. Satu pernyataan dari si cewek itu, jika Peter Cheung sudah pindah ke Inggris. Pria tua yang juga adalah ayah dari Andi, yang selama ini sosoknya dipakai Andi dalam beraksi. Nanti kita bahas juga. Jadi sebetulnya film ini teka-tekinya mudah ditebak. Tidak seperti kebanyakan film-film aksi thriller sejenis yang menunjukkan
menyuguhkan teka-teki yang bikin mumet. Namun intinya film ini sangat asyik buat teman-teman tonton kembali. Andi kini sudah berada di dalam mobil, menunggu kedatangan Inspektur Ho, yang ia pantau malam ini di depan gedung TKP. Betul saja, Ho datang malam ini. Sebelumnya Ho ditolak untuk masuk oleh salah satu penjaga keamanan, namun mudah bagi Ho untuk mengelabuinya. Inspektur Ho pun mulai mencari-cari petunjuk yang mungkin dapat membantunya memecahkan kasus kali ini. Di saat ia mulai putus asa tidak menemukan sesuatu, ia melihat ke arah penutup ventilasi AC, yang dimana salah satu tempat baut malah kosong alias bautnya terlepas, dan ia pun teringat atas kiriman baut di kantornya tadi. Yap, inilah petunjuknya. Inspektur Ho pun membuka penutup ventilasi dan mulai naik ke atas, dan Ho tiba di posisi tepat sebuah kamera tersembunyi berada. Petunjuk di awal film saat Andi naik ke tempat itu. Kamera yang menyorot tepat di bawah tempat penyimpanan permata bos botak. Di saat Andi menekan tombol bom hingga meletus dan langsung membuat para penjaga di bawah sana kaget. Tak terkecuali, Inspektur Ho juga ikutan kaget. Kemudian ia segera kabur dari tempat itu. Salah satu penjaga keamanan menelpon bos botak dan memberikan informasi jika ada seseorang yang masuk dalam gedung. Bos botak pun menyuruhnya untuk membawa permata berharga itu keluar untuk segera memberikannya kepadanya. Di mobil BMW yang ditumpangi saat ini, salah satu petunjuk juga nantinya bagi aksi Andi. Acara kucing-kucingan terjadi antara Ho dan para penjaga keamanan. Sedangkan Andi di luar gedung, di dalam mobil, masih menyaksikan kejadian tersebut dari footage CCTV. Di saat Ho mulai terdesak, Andi menelponnya dan menyuruhnya untuk segera ke lantai bawah, karena 30 detik lagi pintu di lantai bawah akan tertutup otomatis. Namun ini adalah jebakan dari Andi sendiri. Meski demikian, Inspektur Ho tetap mengikutinya dan segera berlari ke bawah melalui tangga. Benar saja, di saat ia ingin membuka pintu, alarm seluruh gedung berbunyi dan mengalihkan semua perhatian penjaga keamanan di tempat tersebut. Andi pun melanjutkan aksinya dengan membawa mobil bertipe dan berplat yang sama dengan mobil yang ditumpangi si bos botak masuk ke dalam. Benar saja, anak buah bos botak yang membawa serta tas koper berisikan permata berharga tersebut melihat mobil serta kepala botak di dalam mobil secara tergesa-gesa menghampiri mobil tersebut. Di dalam mobil, Andi yang tengah duduk di jok belakang dengan menyamar sebagai bos botak langsung melumpuhkannya serta mengambil permata tersebut dan membawanya pergi. Dua mobil yang sama sempat berpapasan. Menyadari jika anak buahnya telah lumpuh dan permatanya dibawa lari oleh mobil tadi, maka bos botak menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengejar mobil tersebut yang dikendarai oleh Andi. Acara kejar-kejaran di jalan terjadi. Ho pun ikut mengejar Andi. Awalnya, karena anak buah bos botak menembaki mobil mereka berdua, maka Ho memutuskan untuk bekerja sama dengan Andi dengan cara mengalihkan perhatian para penembak memakai mobil yang dikendarai Andi karena tempat bensin mobil tersebut bocor. Ternyata mobil gagal meledak karena tak sengaja menginjak kemasan air yang membuat api padam. Meski demikian, Inspektur Ho bersama Andi berhasil kabur dari kejaran mereka. Kejadian berdua di dalam mobil kembali terulang. Namun bedanya kini posisi kebalik. Andi menyetir dan Ho duduk di belakang dengan tentu saja memegang sebuah pistol. Inspektur Ho sempat menanyakan apa yang Andi curi adalah sebuah permata bernilai 80 juta dolar. Permainan kedua dimulai. Jika Ho berhasil membawa Andi ke kantor polisi, maka ia akan menang. Tanpa diduga, Andi menginjak pedal gas hingga sengaja menabrakkan mobilnya sendiri, membuat mereka berdua kelimpungan dan cedera. Mereka berebut tas koper di luar. Namun Andi berhasil menjadi pemenang dan kabur meninggalkan Ho sendirian terkapar tak berdaya. Dan tanpa diduga, Andi menjatuhkan obat kankernya yang selama ini ia konsumsi. Singkat cerita, kita diperlihatkan Inspektur Ho yang baru saja mendapatkan perawatan medis atas kejadian tabrakan tadi. Di saat ia ingin keluar dari rumah sakit, ia bertemu dengan Inspektur Wong yang sedang memegang obat-obatan untuk penyakit kanker, dan ia mengira Ho yang mengidap penyakit tersebut. Di saat bersamaan, Kepala Interpol AWW gemes tiba. Di adegan inilah yang saya maksud tadi. Kejadian dimana makin menegaskan di pikiran si cewek jika Ho adalah seorang mehong. Sebelum pergi, si cewek memberikan informasi baru kepada Ho jika ternyata Peter Cheung yang ia cari sudah meninggal di Inggris setahun yang lalu, dan besok tanggal 13 genap setahun kematian pria tua itu. Kemudian Ho menyadari angka 13 itu. Bos botak yang kehilangan permata berharganya mulai pusing, dan tiba-tiba ia ditelepon oleh Andi yang menyamar menjadi Peter, menawarkan permata itu dengan tebusan 20 juta dolar. Si botak pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Ho dan Andi bertemu di kafe yang biasa. Ho menceritakan kepada Andi jika ia sudah mengetahui siapa Andi dan siapa Peter. Kemudian dia bertanya apa hubungannya permata itu dengannya. Ternyata permata itu adalah milik keluarga Andi. Setelah ngobrol, Inspektur Ho memberikan waktu 60 detik untuk Andi agar dapat meyakinkannya supaya dia tidak ditangkap saat itu juga, karena anggota kepolisian beserta Inspektur Wong sudah siaga di luar kafe. Setelah beberapa kali memberikan alasan, dan pada akhirnya Inspektur Ho pun membantu Andi hanya dengan satu alasan. Sudah sejauh ini mereka bermain, jadi bodoh bagi Ho jika menyudahinya. Maka mereka pun membuat suatu rencana. Andi yang meninggalkan kafe naik ke atas bis dan tak sengaja bertemu lagi dengan Ayu si AWW gemes. Di saat beberapa anggota kepolisian
kepolisian menyuruh bis itu berhenti, si Ayu mempersilahkan Andi untuk duduk di sampingnya. Lagi-lagi adegan yang saya suka, namun ternyata kali ini polisi hanya ingin menilang si supir bis karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Disinilah adegan yang saya maksud. Andi menyadari jika SPBU dekat tempat Ayu tinggal malah sudah berlalu. Artinya, kini Ayu mengikuti kemanapun Andi pergi. Ayu mengajak Andi ke kafe. Di saat baru mengobrol sebentar sambil memperkenalkan diri, Andi tiba-tiba batuk di hadapan Ayu serta mengeluarkan darah. Ayu yang kaget nggak dapat berkata apa-apa dan hanya diam menatap kepergian Andi. Di final scenes, di sebuah arena bowling, Inspektur Ho, Inspektur Wong, serta para anggota kepolisian sudah bersiaga penuh. Di tempat itu juga, Bos Botak beserta anak buahnya baru saja tiba. Di tempat inilah Andi alias Peter dalam penyamarannya mengajak Bos Botak untuk janjian. Tujuannya untuk menebus permata berharga 20 juta dolar. Rupanya Ho menyamar menjadi salah satu orang suruhan Peter alias Andi untuk membawakan permata tersebut. Dan tiba-tiba saja sesosok awewe, lagi-lagi Andi yang menyamar jadi wanita, duduk di samping Ho. Singkat cerita, Ho pun mendatangi Bos Botak sambil membawa tas berisikan permata. Bos Botak menolak memberikan uang dan menyuruh si wanita yang bersama Ho untuk sendirian mengambil uang tersebut yang berada di salah satu loker. Di tempat loker, para anak buah Bos Botak dilumpuhkan oleh Andi dengan mudah, serta salah satu anggota polisi ikut terkapar yang sejak tadi menguping dari balik tembok. Setelahnya, Andi keluar dengan sosok aslinya dan perdebatan pun terjadi antara barang palsu atau asli. Kemudian Bos Botak pun dikepung oleh para anggota kepolisian. Ia dan para anak buahnya ditangkap dengan tuduhan mencuri berlian dari perusahaan finance, adalah berlian yang Andi ambil di awal film tadi. Andi dengan santai berjalan keluar membawa tas koper berisikan permata, dan di saat berada di luar, ia menyadari jika tempatnya berada sudah dikepung oleh anggota kepolisian dengan persenjataan lengkap. Tiba-tiba Inspektur Ho datang dan menyuruhnya naik ke mobil bersamanya. Di dalam mobil, Andi yang lengah tiba-tiba diborgol dengan cepat oleh Ho dan mengatakan Andi akan dibawa ke kantor kepolisian. Sedangkan Inspektur Wong serta beberapa anggota polisi lainnya dengan memakai mobil terlihat sedang mengikuti mobil Ho dari belakang. Game yang sama untuk ketiga kalinya. Andi berkata jika Ho bisa membawanya ke kantor kepolisian, maka dia akan memenangkan permainan ini. Kemudian Andi menunjukkan bom waktu yang ia taruh di mobil Ho. Ho awalnya mengira itu bom abal-abalan saja. Namun saat Andi menekan tombol di remote, seketika itu waktu pun mulai berhitung mundur. Spontan, Ho langsung berbicara melalui alat komunikasi kepada Inspektur Wong dan anggota kepolisian lainnya untuk segera menjauh karena ada bom waktu di mobilnya. Di mobil, Andi sempat berkata jika dia tak takut mati. Dia siap mati di mana saja, asal jangan di kantor polisi. Maka dari itu, Inspektur Ho hanya tersenyum dan menghentikan mobilnya tiba-tiba. Ia berjalan meninggalkan mobil dan Andi yang juga detik di bom waktu tersebut sudah mendekati angka 0. Di saat Ho sudah dekat dari Wong, tiba-tiba mobil kembali menyala dan berjalan cepat meninggalkan mereka semua, membawa pergi Andi alias Andi lagi-lagi berhasil kabur. Selang beberapa tahun, di adegan terakhir, Ho yang berada di bis melihat Ayu yang duduk di belakangnya memakai kalung permata berwarna biru, yang tentu saja kalung yang sangat ia kenal. Dia bertanya kepada Ayu, dari mana ia mendapatkannya. Ayu hanya menjawab jika ada seorang pria yang memberikan kepadanya, yang mengatakan itu hanyalah permata palsu. Dan hingga sekarang ini Ayu tak pernah lagi bertemu dengan pria tersebut. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film kali ini. Kesimpulannya, setelah kita menonton kembali film ini di tahun sekarang, kita dibawa ke tahun-tahun 90-an akhir. Adegan yang lumayan memanjakan memori kita, khususnya anak-anak angkatan tahun tersebut, seperti saya tentunya. Yang ingin merequest review film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Tama undur diri. Salam, jangan lupa bahagia.